Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Cynthia Ardila dari Program Pendidikan Ekonomi dengan NPM 064. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah pengantar pendidikan, yaitu mengenai pengertian dan unsur-unsur pendidikan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Selain itu, ada beberapa ahli yang menyampaikan pendapatnya mengenai pengertian pendidikan. Di antaranya yang pertama yaitu ada dari Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengertian pendidikan adalah tuntunan untuk segala kekuatan dan kodrat yang dimiliki manusia agar kita sebagai manusia dan anggota dari masyarakat luas dapat hidup dengan selamat dan memiliki kebahagiaan yang tinggi. Menurut Thomson, pengertian pendidikan adalah sebuah pengaruh lingkungan terhadap seseorang untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang tepat dalam kebiasaan perilaku, pikiran, dan juga sifatnya. Serta yang ketiga ada menurut Ibnu Muqafah atau pengarang kitab Khalil dan Damina. Pengertian pendidikan ialah apa yang kita butuhkan untuk mendapatkan sesuatu untuk meningkatkan semua indera kita dalam mencapai peradaban yang tinggi. Nah, setelah kita mengetahui apa itu pendidikan, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai unsur-unsur dari pendidikan. Yang pertama tentunya adanya peserta didik atau subjek yang dibimbing. Di dalam dunia pendidikan, peserta didik adalah unsur yang berperan sebagai pihak yang mencari ilmu pengetahuan untuk mencapai cita-cita yang dimiliki oleh peserta didik. Peserta didik memiliki beberapa ciri khas yang harus dipahami oleh pendidik. Ciri yang pertama yaitu setiap individu peserta didik memiliki potensi fisik dan psikis yang khas dan berbeda-beda. Untuk ciri yang kedua yaitu peserta didik adalah manusia yang tumbuh dan berkembang. Untuk ciri yang ketiga yaitu peserta didik adalah manusia yang sangat membutuhkan bimbingan dan juga perlakuan manusiawi. Serta ciri yang terakhir yaitu peserta didik adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk mandiri. Setelah adanya peserta didik, tentu unsur yang selanjutnya yaitu adanya pendidik atau orang yang membimbing. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 39 Ayat 2, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan bimbingan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik perguruan tinggi. Untuk unsur yang ketiga yaitu adanya interaksi edukatif atau interaksi antara pendidik dengan peserta didik. Interaksi edukatif adalah komunikasi timbal balik yang terjadi antara pendidik dengan peserta didiknya yang mengarah kepada tujuan pendidikan. Dasar-dasar interaksi edukatif meliputi tujuan, bahan ajar, peserta didik, pendidik, metode, dan juga situasi. Untuk unsur yang keempat yaitu adanya materi pendidikan atau pembelajaran atau pengaruh yang diberikan dari pendidik kepada peserta didiknya. Materi pembelajaran adalah ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh peserta didik yang telah disampaikan oleh pendidik. Untuk unsur yang kelima yaitu adanya metode dan alat pendidikan. Ada banyak metode pendidikan yang dapat dipilih oleh pendidik, di antaranya yaitu adanya ceramah, diskusi, praktik, tanya jawab, bermain peran, pemecahan masalah, inquiry reflektif, penyampaian kerja, serta kerja lapangan. Alat pendidikan dari segi bentuknya dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu adanya
perbuatan atau tingkah laku pendidik, dan benda-benda sebagai alat bantu pendidikan. Untuk yang terakhir yaitu adanya unsur lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan merupakan segala sesuatu yang melingkupi proses berlangsungnya pendidikan. Dalam lingkungan pendidikan ini terbagi menjadi dua, yaitu adanya lingkungan alam dan lingkungan sosial. Untuk lingkungan alam merupakan segala sesuatu yang ada di dunia ini, meliputi makhluk hidup dan juga benda-benda mati. Dan untuk lingkungan sosial merupakan semua manusia yang berada di luar diri individu yang dapat mempengaruhi individu tersebut baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, itu dia unsur-unsurnya. Lalu, bagaimana jika salah satu unsur pendidikan tersebut tidak terpenuhi dan apa pengaruhnya terhadap proses pendidikan? Nah, semua unsur pendidikan adalah sangat penting sehingga semua unsur pendidikan tersebut harus terpenuhi. Jika salah satu unsur pendidikan tersebut tidak terpenuhi, maka tidak ada yang namanya proses pendidikan. Proses pendidikan akan berlangsung jika semua unsur-unsurnya terpenuhi. Tujuan pendidikan adalah fokus utama dari perubahan yang diinginkan setelah peserta didik mengikuti pendidikan. Namun, secara umum dan secara yuridis tertuang dalam Undang-Undang Sikdiknas bahwa tujuan pendidikan adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, itu dia materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.